Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, dengan Bapak Ubaidillah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Bersama kita dengan Ibu Desiana. Beliau adalah guru matematika untuk kelas 9. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait pasca supervisi yang alhamdulillah telah dilaksanakan pelaksanaan proses pembelajaran matematika kelas 9 pada beberapa waktu yang lalu. Baik, langsung saja kita sambut Bu Desiana. Apa kabar Bu Desiana? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana proses pembelajaran kemarin? Lancar ya. Oke, baik, nanti kita akan diskusikan mengenai apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang menjadi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada waktu yang lalu, yaitu matematika dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Ya, gitu ya, benar. Bu Dea. Ya, Baik, silakan Bu Dea untuk memaparkan bagaimana hasil refleksinya. Silakan. oke, terima kasih kepada Pak Ubay untuk refleksi pemaparan di supervisi kemarin. Materi yang saya ajarkan pertama itu sistem persamaan linear dua variabel, di mana anak-anak diberikan problem tentang jual beli. Nah, refleksi dari saya adalah dalam pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, namun dari segi kemandirian siswa untuk mengerjakan lembar kerjanya agak kurang, dan dalam segi waktunya masih belum cukup. Oke. Jadi yang saya perlu lebih kembangkan adalah metode pembelajarannya agar siswa lebih paham materi yang akan disampaikan. Oke. Pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan, mungkin dari segi anaknya masih belum paham. Jadi pas kemarin supervisi dikasih masalah realnya, mereka masih agak kurang untuk nyampe ke potensi itu. Silakan lanjut, ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, baik. Ini sesuai refleksi kemarin, hasil proses pembelajaran kemarin ada beberapa. Pertama, kemandirian dalam pengerjaan LKPD ya, penugasan masih kurang. Kemudian juga waktu yang pembelajaran juga masih kurang. Kemudian memecahan masalah juga ya, itu juga masih ada trouble ya. Baik. Nah, tadi di ikatan yang pertama kita coba bahas satu-satu. Kemandirian dalam penyelesaian masalah masih kurang. Nah, yang dimaksud seperti apa nih Bu Dea? Kemandirian, contohnya seperti apalah yang sudah maksud saya yang dialami di kelas waktu itu? Contohnya kan sebelum materi yang kemarin saya kasih soal-soalnya pasti sebelumnya sudah saya ajarkan by step dari sistem persamaan linear. Yang pertama metode grafik sudah saya jelaskan, dan substitusi dan eliminasi. Nah, ketika masuk ke implementasikan kehidupan sehari-hari, sebenarnya kan mereka harusnya sudah bisa mengerjakan sesuai apa yang dijelaskan kemarin. Cuma di kelas kemarin anak-anak tidak mau mencoba untuk membaca dulu instruksinya atau mencoba dulu mencari catatan yang kemarin. Jadi langsung menanyakan ke saya gimana cara mengerjakannya. Padahal kemarin sudah sudah dijelaskan dengan rinci, udah ada beberapa soal. Padahal mereka masih belum bisa membedakan soal yang cerita, jadi mereka masih belum bisa membaca soal ke dalam matematis, jadi harus perlu bimbingan lebih lagi. Jadi
kemandirian untuk mengerjakan sendirinya sesuai pemahaman yang sudah diajarkan itu masih belum bisa. Jadi harus dituntun step by stepnya. Oke. Jadi dia harus nanya ini gimana Bu, abis ini bagaimana. Jadi harus dituntun pengerjaannya step by step. Nah itu dilakukan, oke, itu berarti tadi ada problem bahwa kemandiriannya masih kurang ya, kemandirian dalam penyelesaian masalah masih kurang. Tadi solusinya butuh bimbingan secara persuasif ya, step by step. Nah kalau tidak salah kemarin pembagian kelompok ditentukan ya sama Bu Dea. Iya benar. Satu kelompoknya si A, si B, si C dan seterusnya. Kan seperti itu ya. Pertimbangannya apa itu Bu? Pertimbangan saya beranggapan jika misalkan yang saya ngasih ke kelompok yang ada di situ yang bisa mengerjakan. Tadi awalnya mau yang bisa semua, ternyata kayaknya nggak bisa nih. Jadi satu kelompok itu ada yang ketuanya lah, maksudnya ada yang bisa mengerjakan gitu. Jadi dia yang memimpin kelompok itu agar bisa menjelaskan ke teman-temannya. Gitu. Jadi harapannya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan pertimbangannya dalam satu kelompok diisi oleh siswa yang sudah bisa memahami dengan cepat, kemudian ada yang sedang, ada yang kemampuannya yang mungkin kurang lebih seperti itu. Dengan harapan anak yang bisa tadi, yang bisa memahami dengan cepat, mampu mengimbas, mampu menjadi tutor teman anggotanya yang lain seperti itu. Sebaya. Nah, dalam pelaksanaannya apakah itu efektif? Ada beberapa kelompok yang efektif, ada yang tidak. Jadi masih karena kan yang bisanya itu belum merata. Jadi mungkin ada kelompok yang masih sedang-sedang saja. Nah, gitu. Tapi dia lebih aktif, jadinya lebih aktif bertanya, habis bertanya dia menjelaskan ke kelompoknya. Tapi bisa efektif untuk beberapa kelompok. Iya. Tapi ada beberapa yang efektif dengan beberapa kelompok ini berapa kelompok nih? 1, 2, 3 atau setengahnya? Itu kalau nggak salah ada sekitar 5 ya? 5 atau 6 kelompok gitu. Dari itu paling 3 kelompok. Tiga kelompok. Jadi ya, berarti sisanya yang lain dia anak yang dianggap bisa tersebut kesulitan ya dari sisi komunikasi atau mengajarkan atau menjadi tutor buat temennya itu. Nah, kira-kira apakah tentu kan ini problem ya, problem yang memang kita juga harus bisa memberikan jalan keluar untuk anak-anak yang seperti ini. Nah, itu kira-kira seperti apa nanti ke depannya? Apakah tetap seperti itu ataukah bagaimana? Mungkin untuk ke depannya mungkin bisa per individu dulu. Nah, nanti kalau misalkan emang ada yang kelompok lagi, mungkin akan saya bagi ke yang metode kedua itu yang saya kumpulkan di anak yang high seluruhnya. Jadi dalam satu kelompok. Tapi kalau untuk perhitungan atau materi yang berhitung itu emang agak sulit. Jadi harus ada memang teman yang bisa membantu gitu. Kecuali kalau misalkan memang dari kelompok itu sudah tidak ada yang bisa membantu, ya hasil mereka akan ke saya untuk bertanya. Jadi bisa dilakukan metode yang tadi ya, tutor sebaya dalam satu kelompok diberikan satu siswa yang memang pemahamannya cepat, ataukah atau dengan komposisi satu kelompok diisi dengan setiap kelompoknya diisi sesuai dengan levelnya masing-masing gitu ya. Yang satu kelompok anak yang pemahamannya cepat, sedang maupun tapi ini tapi fleksibel ya, maksudnya Bu Dea tadi yang tadi saya cerna. Jadi fleksibel sesuai dengan konten materinya. Iya, benar. Seperti itu. Dengan harapan ketika ada materi yang hitungan, tutor sebaya juga tetap dilakukan gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Itu tadi mengenai kelompok. Nah, tadi juga ada problem terkait kita kembali ke tadi kemandirian ya. Tadi ke kemandirian. Bahwa sebelumnya sudah pernah disampaikan materi tentang SPLDV ini ya, dengan metode grafik gitu. Nah, apakah ketika sebelum masuk ke metode yang kemarin, artinya kemarin itu kan fokus kepada metode grafik ya? Nah, apakah anak-anak itu sudah memahami betul bahwa titik sumbu X dan Y-nya mereka sudah paham sehingga bisa meletakkan sesuai dengan tempatnya atau bagaimana gitu? Soalnya kalau tidak salah ada yang kesulitan gitu ketika menarik garis. Boleh diceritakan Bu Dea? Baik.
Kalau untuk grafiknya sebenarnya dari materi awal saya sudah menjelaskan tentang metode grafik. Dari yang pertama kan kita metodenya ceramah dulu, saya menjelaskan, terus ada latihan soal, dan besoknya saya membuat LKPD yang itu khusus grafik saja. Jadi dia mencari titik, 2 titik itu X dan Y. Ketika itu setelah sudah mencari titik diubah ke metode grafik, dan itu grafiknya sudah saya berikan gambarannya. Mungkin ketika materi yang ini ada lengkap beberapa materi lagi, mereka lupa lagi. Oh, begitu. Padahal kemarin soalnya grafik ini di materi awal. Oke. Nah, yang kemarin itu adalah implementasikan ke soal ceritanya. Jadi soal cerita dalam kehidupan sehari-hari tapi dalam metode grafik. Oke. Jadi sebetulnya SPLDV ini sudah dari awal, teori awalnya sudah, kemudian dituangkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita lihat di sini ada banyak soal cerita, khususnya paket-paket ya. Iya, benar. Nah, kemudian dituangkan dalam matematis ya. Nah, kemudian anak merasa kesulitan ketika ada 1 pulpen dan 1 buku, apa nih bahasa matematikanya, begitu ya? Oke. Kemudian setelah itu diturunkan ke metode grafik. Iya. Oke. Jadi ketika masuk ke metode grafik mereka jadi stuck gitu ya. Jadi seperti lupa begitu. Ya, sebenarnya di LKPD ini sudah saya jelaskan dengan rinci. Mungkin anak kesulitan membacanya. Sebelum pelajaran ini pun di eliminasi dan substitusi sudah saya jelaskan soal cerita mengenai kehidupan sehari-hari, tentang misalkan ada yang membeli buah sekian ini, nah itu udah saya ubah ke matematisnya. Cuma mungkin emang pemahaman anaknya yang belum lebih teliti. Sebenarnya kalau dia lebih fokus dan teliti sebenarnya mereka bisa. Oke, jadi sebetulnya mereka bisa ya? Iya, sebenarnya bisa. Berarti ada problem juga di situ. Nah, untuk selanjutnya seperti apa tuh? Ketika apakah karena teks instruksinya terlalu rumit, apakah terlalu banyak soal ceritanya, apa bagaimana problemnya? Apa di sini? Mungkin problemnya karena mungkin kemarin yang bertanya sangat banyak, bertubi-tubi gitu, mungkin agak waktunya mungkin kurang. Mungkin kalau dijelaskan satu persatu di kelompoknya mereka sebenarnya sudah paham. Cuma ya itu harus bertanya dulu gitu. Iya. Oke. Jadi sebetulnya anak tuh dipancing ya untuk mereka biar bisa bertanya ya ketika ada kesulitan. Nah, kemudian kalau tidak salah kemarin juga Bu Dea menempel beberapa gambar ya. Nah, itu apakah sama dengan yang di LKPD atau berbeda yang di papan tulis? Oh, itu kalau yang itu adalah materinya. Jadi kan di buku sebenarnya sudah dicatat, mungkin mereka lupa, dan di buku LKS sebenarnya sudah ada. Tapi saya tempelkan lagi materi tambahan jika mereka lupa. Di situ ada contoh soal yang sama cuma berbeda angkanya. Jadi mereka bisa melihat contoh dari materi yang saya kasih. Oke, berarti itu sebetulnya modulnya ya, materinya. Karena kalaupun lihat di sini, ini langsung ke LKPD ya, Bu Dea ya. Jadi tidak ada materi. Jadi materi sebenarnya ada di buku. Iya, ada. Cuma memang anak-anak langsung mengisi LKPD sehingga instruksinya terjeda ya. Oke, baik. Terus ada kesulitan lagi tidak Bu terkait bagaimana kemampuan menghitung siswa? Ya, mungkin. Misalkan di sini kan kalau tidak salah ada soal ya, misalnya ada bentuk soal yaitu berapa nilai X jika diketahui 3X negatif 5 sama dengan 1. Kan itu ya. Nah, adakah siswa yang bisa menyelesaikan perhitungan ini gitu? Ada beberapa siswa mungkin kalau kemarin pernah saya kasih kayak kuis gitu, mereka bisa, cuma harus memang dijelaskan terlebih dahulu, dan mereka tuh pemahamannya tuh harus dipancing dulu. Jadi cepat melupakan yang materi kemarin, jadi harus dipancing dulu, dijelaskan dulu. Setelah mereka sudah, oh iya saya paham, nah setelah soal selanjutnya mereka baru bisa. Oke. Jadi beberapa kuis ini kapan dilakukan ini?
Kuis ini dilakukan di awal, mungkin sebenarnya ini pembelajaran ini tuh sudah diajarkan di Pertemuan kelas. sebelumnya. Ini apa maksudnya pembelajaran ini kan sudah diajarkan di kelas 7 di aljabar. Jadi sebenarnya mereka sudah bisa, cuma ini mengingatkan untuk di awal mengingatkan kembali tentang persamaan, mencari variabel. Oke. Cari. Jadi sebetulnya fungsinya untuk karena di sini kan lampirannya adalah asesmen diagnostik ya, atau asesmen awal. Di awal. Jadi sebelum masuk ke topik SPLDV, bahwa anak diminta untuk coba menyelesaikan soal-soal ini sebagai asesmen awalnya ya, apakah bisa atau tidak. Seperti itu ya Bu Dea. Ya, ini yang soal ini sudah saya jelaskan di sebelum materi ini sebenarnya. Oke. Di materi eliminasi dan substitusi. Oke, baik. Tadi problemnya mengenai ada beberapa siswa yang kemandiriannya masih kurang, kemudian yang berikutnya adalah waktu yang belum cukup. Nah, kenapa nih? Menurut Bu Dea, kenapa? Penyebabnya apa? Kenapa? Berarti kan untuk materi menyelesaikan persamaan linier ya, dua variabel dengan metode grafik, khusus grafik ya, berarti kan ini untuk satu pertemuan ya kan? Untuk satu pertemuan. Berarti apa yang menjadi kendala dari sisi waktu? Mungkin sebenarnya kalau memang peserta didik sudah paham, maksudnya sudah tahu alurnya, mereka tahu alur LKPD-nya, sebenarnya bisa sampai selesai. Cuma kemarin mungkin karena hampir seluruh siswa itu lihatnya kan ini konteks baru tentang soal cerita ini, dan mereka kan hanya taunya tuh soal cerita yang paragraf tanpa gambar. Nah, ini kan konteks baru, mereka tahu nih soal ceritanya, oh ada tabel gambarnya, mungkin agak kesulitan untuk mencerna materi yang mau dikerjakan. Oh, jadi itu soalnya dianggap cukup baru, membutuhkan waktu untuk memahami siswa. Ya. Ya. Jadi lalu apa kalau seandainya ketemu lagi dengan kasus yang seperti ini, harus seperti apa solusinya menurut Bu Dea? Mungkin untuk solusinya, sebelum saya ngasih materi ini ada latihan, maksudnya ketika mereka belum ada latihan-latihan lagi. Seperti apa tuh bentuknya? Bentuknya ada soal yang menunjukkan gambar. Soalnya kan pasti kalau yang sebelumnya sebenarnya dia itu udah ada soal ceritanya, cuma tidak ada gambarnya, sebenarnya sama saja. Cuma mungkin anak agak susah mencernanya. Jadi mungkin sebelum ini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi konsep tentang cara mengerjakannya. Dan mungkin salah saya kemarin itu menjelaskannya satu-satu, harusnya tuh saya jelaskannya keseluruhan. Cuma ketika sudah menjelaskan keseluruhan, pasti ada anak saja yang belum paham, jadi akhirnya bertanya lagi. Ini coba sedikit saya menambahkan ya. Kalau dari sisi LKPD, saya merasa ini kan setelah anak ya mengidentifikasi beberapa gambar nih menjadi kalimat matematikanya seperti apa gitu, sudah. Setelah itu ada dimasukkan lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian ada tagihan presentasi, kemudian ada tagihan simpulan, dan ada tagihan grafik di sini ya, kemudian dan seterusnya. Sehingga ini kalau saya melihat dari LKPD-nya saja, itu untuk menurut saya sih itu agak terlalu padat. Iya. Sehingga mungkin dari sisi siswa akan bingung gitu, sebetulnya target hari ini apa sih Bu Dea gitu. Jadi kalau boleh memberikan saran, pertama saya melihat ke tujuan pembelajaran nih.
di tujuan pembelajaran di RPP ini di sini cukup banyak ya, ada sekitar 10 TP ya, ada sekitar 10 TP. Nah, saya tidak tahu nih apakah ini modul ini untuk satu pertemuan ataukah beberapa pertemuan. Gitu kan? Saya berpikir begitu. Namun ketika saya cek kembali di awal, oh di sini alokasi satu pertemuan. Maka kalau di sini satu pertemuan, saya berpikir ini terlalu padat. Gitu dia. Tidak apa-apa ketika di modul ini TP-nya misalkan sampai 10. Nah, tapi Bu Dea punya ketika mau melaksanakan dirancang, enggak Pak, ini 10 TP ini saya bagi menjadi 5 pertemuan Pak, misalnya begitu, atau 4 pertemuan. 4 pertemuan, berarti kalau 4 pertemuan dikali 2 sekitar 8 JP. Nah, berarti tidak apa-apa di depan ditulis 8 JP. Ini misal ya, contoh ya. Soalnya saya juga tidak tahu apakah betul 8 JP kebutuhannya. Ini sesuai dengan Bu Dea gitu kebutuhannya. Jadi nanti disesuaikan itu. Yang pertama. Jadi kita runut ke pertama ke tujuan pembelajaran dulu. Nah, itu tadi. Kemudian kalau sudah ditentukan, enggak oke, berarti ini buat 8 pertemuan Pak. Oke, baik. Anggap saja dari 10 ini kita bagi menjadi 4, berarti rata-rata sekitar 2 sampai 3 TP kan untuk satu pertemuan atau satu KBN. Berarti modul di sini boleh diisi dengan 3 atau 4 pertemuan gitu. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, jadi itu yang saya soroti. Sehingga ini tidak menjadi beban buat Bu Dea, karena khawatirnya ketika TP sedemikian banyak, dalam proses pembelajarannya akan terus berdampak nih sampai ke bagian LKPD, sehingga di bagian ini saya lihat isinya itu seperti numpuk gitu. Pertama mereka membuat kalimat matematika dari tabel ini ya, tabel gambar ini. Kemudian mereka mengidentifikasi bagaimana seandainya kita punya uang 10.000 mau beli paket yang mana gitu. Kemudian ditambah lagi alasannya alasan kelompok tersebut ketika dikasih uang 10.000 ngambil paket 1, paket 2 atau paket 3 kan dengan alasan. Kemudian dipresentasikan alasannya. Itu sebenarnya sih boleh saja. Namun selanjutnya di sini langsung ada metode grafik gitu. Jadi mungkin bisa juga, tetapi saya khawatirnya terdistract gitu Bu Dea. Oh, ini mereka sudah ngerjakan sesuatu, wah ini kok langsung ke ini lompatannya gitu. Jadi saya juga belum memahami kebagian itu. Tapi kalau memang bisa kok Pak, bisa, oh ya sudah silahkan gitu. Cuma kembali lagi ke tadi harapan kita Bu Dea, kalau memang dari sisi waktu terbatas, maka diatur saja, maksudnya diatur proses pembelajarannya. Kalau dalam satu pertemuan itu cukup sampai presentasi, mereka menuliskan kalimat matematika dari gambar-gambar ini, kemudian diuji coba ya kan, coba ibu kasih uang 10.000, paket mana yang kamu beli, berikan alasannya dan segala macam sampai situ. Kemudian disimpulkan sampai situ, pada hari itu boleh saja, nggak ada masalah gitu. Untuk grafik gimana pertemuan selanjutnya Pak? Oke, tapi kalau dirasa mampu ini sudah selesai dan nyambung nih ke materi buat grafik, nah silahkan lanjutkan. Tapi kalau dirasa berat, lebih baik diambil saja yang singkat gitu. Toh poinnya adalah supaya siswa bisa memahami konteks pada hari itu. Jadi targetnya nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi benar gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tanya kemudian setelah itu siswa memberikan kesimpulan. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Jadi ini sebetulnya bagus ketika siswa kita sudah mampu memahami potensi itu. Gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa ya. Gitu. Bukan mengecilkan anak-anak kita. Cuma ya memang daya kemampuan baca siswa kita mungkin masih butuh ditingkatkan. Ya, sehingga untuk membuat simpulan seperti itu mungkin butuh proses ya, Bu ya. Kalau dirasa belum sampai ke bagian itu, lebih baik yang bagian urgentnya saja, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain nggak, Bu Dea? Paling saya mau
menjelaskan dulu yang tadi Oke, saran silahkan. dari Faubay. Ya, boleh. Baik, untuk yang pertama kan tujuan pembelajarannya ada 10. Cuma dalam pertemuan ini saya mengambil sampai ke 5 saja. Oke. Di menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Tuh. Terus dari LKPD yang sudah saya kasih, sebenarnya materi yang sudah ada di LKPD ini sudah dijelaskan dari kemarin, maksudnya dari sebelumnya sudah dijelaskan lebih awal. Mungkin yang agak kesulitan anak yang tambahannya ini adalah tabel gambar ini. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskannya itu dengan soal cerita. Soal cerita yang tanpa step. Jadi saya memberikan soal cerita, mereka mengubah ke sistem matematisnya. Ketika itu mereka sudah mengerjakan ke metodenya. Metodenya itu boleh metode substitusi, eliminasi, atau grafik. Nah, ketika sudah mereka menyelesaikan itu, mereka menggambar sendiri grafiknya. Itu sudah saya jelaskan sebenarnya sebelum materi ini saya berikan. Itu jedanya berapa pertemuan? Dua atau 3 pertemuan sebenarnya. Oke. Oh, jadi pertemuan pada hari ini sebetulnya 5 ya, 5 TP ini ya. Iya. Nah, jadi pertama mendefinisikan, kemudian kedua TP kedua mengubah situasi ke bentuk model matematika. Berarti kan yang tadi ada tabel yang tadi ya, tabel gambar tadi diubah menjadi kalimat matematikanya seperti apa. Kemudian menyajikan persamaan linear di dalam grafik. Iya. Gitu. Kemudian menyelesaikan dengan metode grafik. Oke. Ya, alhamdulillah setidaknya kalau memang dirasa cukup ya tidak masalah. Tadi kan dikatakan ada waktu yang kurang. Nah, ya nanti tinggal diatur saja gitu, dibuat manajemen waktu. Kalau memang targetnya beberapa TP seperti ini, artinya penugasannya pun lebih, maksud saya itu ke fokus gitu. Kalau memang target ke itu, ke anak bisa menyajikan persamaan dalam bentuk grafik, maka langsung saja gitu. Karena lebih ke waktu sebetulnya ya. Apalagi tadi kan ada kemakan waktu ketika pergantian kelompok ya. Mereka kelompok berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, itu juga butuh memakan waktu tuh. Iya, benar. Nah, itu untuk selanjutnya kalau bisa diatur waktu di minus. Oke, ada lagi Bu Dea yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Cukup ya? Iya. Oke, baik teman-teman sekalian, alhamdulillah demikian diskusi kita, obrolan kita pada hari ini terkait pembelajaran matematika dengan topik atau materi sistem persamaan linear dengan 2 variabel. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih Bu Desiana atas kehadirannya dan juga kisahnya ya, Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan dapat menginspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.